Meskipun dia pernah menjadi permaisuri suatu negara, tetapi sekarang dia telah turun tahta dan kehilangan lingkaran cahaya permaisuri. Dan malam ini di pelelangan ini, kepercayaan dirinya tidak kalah dihantam oleh orang-orang kaya yang menawar gila di belakangnya. Tidak ada keraguan bahwa dia masuk melalui pintu belakang. Nilai kekayaan di antara 200 orang ini adalah yang paling bawah. Dan Tama menghasilkan lebih dari 170 triliun dalam satu malam hari ini dengan menjual pil peremajaan, dan semuanya dalam dolar AS. Jadi duduk di meja ini sekarang, dia tersanjung dan pada saat yang sama juga khawatir. Namun, Tama, yang telah menghasilkan lebih dari 100 triliun, tetap rendah hati di depan ketiga orang ini. Dia secara pribadi menuangkan anggur untuk ketiganya, bangkit dan mengangkat cangkirnya, dengan sopan berkata, "Hari ini, aku berterima kasih kepada kalian bertiga karena datang jauh-jauh ke sini dan mendukung juniormu. Secangkir anggur ini aku bersulang untukmu." Ketiga orang itu secara kebetulan ingin berdiri, tetapi Tama berkata, "Silakan duduk. Segelas anggur ini untukku sebagai junior untuk bersulang untuk kalian semua. Kalian tidak boleh sopan." Carlen sibuk berkata, "Tuan Muda Renza, saya seekor piton." Begitu Tama mendengarnya, dia tahu bahwa dia akan pindah ke nasib sebuah cerita, dan dengan cepat memotongnya dan berkata, "Tuan Carlen, nasib set itu, kami tidak peduli di meja ini. Kalau aku tidak mengenalmu, ketemu di bus juga harus bangun untuk memberimu tempat duduk. Kamu tidak perlu terlalu sopan denganku sekarang." Maher Renza jarang menikmati rasa hormat Tama, jadi dia buru-buru menasihati Carlen, "Pak Carlen, duduk saja, jangan mempersulit Tama." Baru saat itulah Carlen mengangguk dan berkata dengan kepalan tangan, "Tuan Muda Renza, izinkan aku bersikap kasar." Tama tersenyum tipis, dan menatap ratu tua di sampingnya. Dia saat ini bahkan lebih gugup dan penuh ketakutan. Tidak dapat memutuskan apakah akan duduk atau berdiri, kakinya agak keras, menjaga sedikit jarak antara tubuh dan kursinya, setengah berdiri setengah duduk. Tama berkata, "Nyonya Johnson, itu sama untukmu juga, silakan duduk." Baru saat itulah ratu tua duduk kembali di kursinya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Renza atas undangannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang ini." Tama berkata sambil tersenyum, "Saya melihat Anda telah menawar beberapa putaran di awal. Bagaimana perasaan Anda?" Ratu tua berkata dengan malu, "Itu karena aku tidak menghargai diri sendiri. Saya pikir saya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan salinan pertama dari pil peremajaan dengan meletakkan seluruh kekayaan saya, tapi saya tidak menyangka bahwa salinan pertama akan dijual dengan harga setinggi 2 triliun dolar, yang jauh melebihi kekayaan seluruh keluarga Johnson kita." Tama samar-samar tersenyum, "Bahkan, mengundang Anda untuk menjadi VIP, itu dengan harapan Anda bisa datang ke tempat kejadian untuk mendukung saya. Kamu sendiri yang datang ke pelelangan, menurunkan statusmu, aku berterima kasih." Ratu tua itu tertawa 2 kali, tetapi dalam hatinya, dia berpikir, "Apa gunanya merendahkan diri sendiri? Jika saya bisa mendapatkan salinan pil itu, saya akan rela menghabiskan semua uang saya." Dia hanya bisa berkata dengan wajah rendah hati, "Tuan Renza benar, saya agak mendadak." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak mengatakan bahwa Anda tiba-tiba. Aku mengatakan bahwa kamu tidak perlu bersaing dengan mereka karena kamu adalah seorang VIP. Apakah kamu memiliki lebih banyak aset daripada mereka atau tidak? Posisimu di sini bersamaku lebih tinggi dari 200 atau lebih." Mendengar ini, ratu tua merasa bahwa rasa rendah dirinya akhirnya sedikit lega. Meskipun dia tidak kuat, tetapi karena Tama memberinya rasa hormat seperti ini, itu memang cukup untuk menegakkan punggungnya. Faktanya, meskipun dia tidak berhasil menawar pil peremajaan malam ini, kehadirannya sebagai VIP membuatnya merasa bercanda. Dia buru-buru berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Renza,
karena telah memikirkan saya dengan sangat baik. Seluruh keluarga Johnson kami juga berutang keberadaannya atas bantuan Anda, Tuan Renza." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memindahkan cucunya Sofia dan berkata dengan serius, "Helena sering membicarakan Pak Renza di depan saya. Kali ini dia sangat merindukan Pak Renza, juga sangat ingin bertemu Tuan Renza lagi. Tetapi dia sekarang telah naik tahta. Dengan identitas pembatasan ratu, dia tidak bisa meninggalkan negara sesuka hati. Tolong maafkan saya, Tuan Renza." Tama juga tahu bahwa ratu tua itu sengaja menyebut Sofia, sebenarnya ingin dekat dengannya. Untuk titik ini, Tama secara alami melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Tolong beritahu Sofia bahwa kita pasti akan bertemu lagi di masa depan." Ratu tua mengangguk berulang kali dan berkata dengan wajah penuh harap, "Jika Tuan Renza punya waktu, Anda selalu dipersilakan untuk datang ke Eropa Utara." Meskipun Sofia sangat tidak nyaman untuk meninggalkan istana, tetapi interior istana masih sangat pribadi. Kamu bisa datang ke istana selama beberapa hari ketika kamu punya waktu. Tama dengan santai menjanjikan sebuah kalimat, "Oke, saya akan datang nanti ketika saya memiliki kesempatan." Setelah mengatakan itu, dia melihat permaisuri tua, dan kemudian menatap Carlen, dan dengan serius berkata, "Ngomong-ngomong, dua senior tua itu datang dari Eropa dan Amerika Serikat dari jauh kali ini, jadi kamu memang sangat baik kepada junior. Jadi junior juga telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk kalian berdua. Tolong jangan keberatan." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 kotak rosewood dari sakunya dan menyerahkannya kepada Carlen dan ratu tua masing-masing. Keduanya sepertinya menebak bahwa kotak itu mungkin berisi pil peremajaan, jadi mereka berdua tiba-tiba menjadi sedikit emosional. Bahkan seorang lelaki tua seperti Carlen, yang telah melewati ratusan tahun badai besar, masih kesulitan menahannya. Tama berbicara saat ini, dalam 2 kotak kayu ini, masing-masing ada 1/4 pil peremajaan, yang merupakan tanda penghargaan kecil. Tolong terima mereka. Mendengar bahwa itu memang pil peremajaan, tangan kedua orang itu sedikit gemetar. Permaisuri tua telah lama menantikan pil peremajaan, dan pelelangan hari ini telah menunjukkan padanya harga pasar dari obat mujarab ini, dan dia sangat hancur sehingga dia pikir dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil peremajaan lagi dalam hidupnya. Jadi pada saat ini, ketika dia melihat Tama mengambil inisiatif untuk memberinya salinan, air mata kegembiraan langsung keluar dari matanya. Meskipun Carlen telah meminum seluruh pil peremajaan, dia juga tahu bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Tama padanya setelah dia memecahkan jebakan kawanan perangkap naga untuknya. Karena Tama telah lolos dari jebakan-jebakan naga, dia sudah lama melayang ke langit dan tidak perlu memecahkan jebakan untuknya di masa depan, jadi dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil peremajaan lagi dalam hidupnya. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Tama akan mengambil inisiatif untuk memberinya 1/4 dari pil peremajaan sebagai tanda terima kasih, yang juga membuat hatinya sangat bersemangat. Nilai 1 pil peremajaan, yang dapat memperpanjang hidup setidaknya 10 hingga 20 tahun, dan 1/4-nya, yang dapat memperpanjang umur setidaknya 3 hingga 5 tahun, naik menjadi $38.2 triliun di lelang. Dan untuk Carlen, bahkan jika dia bisa memberikan lebih banyak uang, dia tidak bisa mengimbangi efek dari pil ini. Meskipun ketiga VIP hari ini tidak berani berharap bahwa kali ini hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, mereka bisa mendapatkan hadiah pil peremajaan, tetapi bagi Tama, karena dia mengundang mereka, bagaimana dia bisa benar-benar membiarkan mereka melakukan perjalanan tanpa biaya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.